Sahabat Batra, salam cinta dan bahagia. Ngopi dulu yuk. Saat ini saya teringat akan sebuah pelajaran yang bisa kita pelajari dimanapun juga. Jadi kalau ada sebuah cerita bahwa kita bisa belajar dari cerita tentang mitologi iblis. Jadi saat itu ketika diceritakan di dalam cerita mitologinya, Tuhan menciptakan manusia. Padahal sudah ada malaikat. Kemudian malaikat disuruh sujud kepada Adam. Malaikat mau sujud kepada Adam. Tapi kemudian iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, ini sisi yang lain ya, sisi sebuah cerita yang lain. Bahwa ternyata alasan iblis untuk tidak mau sujud kepada Adam, iblis hanya mau sujud kepada Tuhan. Jadi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, dari sisi ini kita bisa belajar kesetiaan dari sisi iblis ini. Ini terlepas bahwa iblis itu membangkang perintah ya, tetapi dari sisi cerita lain, iblis mempunyai alasan bahwa dia hanya mau sujud kepada Tuhan. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Nah, artinya di dunia ini kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu itu mutlak salah, sesuatu itu mutlak benar. Kalau ada lambang yin dan yang, separuh hitam, separuh putih, tentu ada sisi baik di dalam keburukan. Ada sisi buruk di dalam kebaikan. Ada sisi benar di dalam kesalahan, dan ada sisi salah di dalam kebenaran. Nah, saya ingin mengajak kepada sahabat Bahtera untuk melihat sisi lain dari konflik, ya ini fenomena konflik antara Gus Samsudin dan pesulap merah. Nah ini karena ceritanya sudah melebar kemana-mana dan beberapa pihak, baik itu pendukung pesulap merah maupun pendukung Gus Samsudin, sudah mulai merambah ke acara-acara TV juga. Ini kalau bagi saya itu sangat disayangkan ketika konflik kita itu menjadi konsumsi entertain, menjadi konsumsi untuk dipertontonkan karena kepentingan tertentu. Nah ini kalau bagi saya sangat menyedihkan. Nah kalau punya konflik ya diselesaikan. Tapi kemudian kalau ada yang mulai terjebak, diusung ke TV sini, diusung ke TV sini, mau muncul di TV ini terjebak di dalam konsumsi entertain. Karena kepentingan ya kepentingan rating tentu saja. Dulu saya punya pengalaman yang hampir sama, yaitu diajak untuk ke seluruh TV. Setelah saya tampil di ELC, TV One saat itu, kemudian saya mengungkapkan pendapat saya saat itu tentang dugaan seorang direktur maskapai penerbangan yang mempunyai affair dengan seorang pramugari. Nah, saya membawa misi untuk mengenalkan buku saya sebetulnya, Diari Pramugari 1 dan 2. Dan bahkan itu adalah satu-satunya acara ELC di mana ada penyerahan buku. Sebelumnya, Karni Ilyas itu tidak mau menampilkan sebuah buku yang dibawakan oleh tamunya. Tapi di acara itu saya berhasil menyerahkan buku dan di-shoot kamera. Nah, apa yang terjadi setelah saya pulang dari ELC? Karena saya membahas tentang dugaan perselingkuhan antara direktur utama sebuah maskapai penerbangan dengan oknum pramugari. Setelah saya pulang dari ELC, banyak TV swasta yang mengundang saya untuk bicara tentang hal yang sama. Dari acara gosip, dari acara yang biasa mengungkap atau mengangkat acara-acara gosip. Banyak, hampir semua TV mengundang saya untuk kembali berbicara masalah itu. Tetapi tidak satupun undangan dari televisi yang saya iakan. Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak mau apa yang saya ucapkan, apa yang saya berikan keterangan itu menjadi konsumsi untuk
kepentingan rating saja. Karena ini sangat sensitif sekali. Kalau mau ya baca novel saya saja, Diari Pramugari 1 dan 2, saya sudah menjelaskan semua kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi sekali lagi, karena saya tidak berkepentingan dengan popularitas, saya menolak semua undangan yang saya terima di seluruh televisi yang saat itu, setelah saya pulang dari TV One, mengundang saya. Nah, saat itu di ILC pun saya sanggupi, saya iakan, karena dengan satu syarat. Syaratnya saya harus membawa buku saya. Saya harus menampilkan buku saya, kemudian diberikan kepada Karni Ilyas. Kalau tidak, saya tidak datang. Dan ternyata pihak TV One saat itu di ILC menyetujui atas gagasan saya tersebut. Nah, ini kan karena negosiasi ya. Saya tidak berkepentingan dengan popularitas. Sehingga semua undangan televisi saat itu saya stop dan tidak ada satupun yang saya iakan untuk wawancara seputar hal yang sama. Nah, ini menarik karena dua pihak ini itu terjebak di dalam produk ya, di dalam produk atau di dalam ya produk TV. Di dalam produk TV yang kemudian mengangkat sebuah masalah yang sedang ramai. Ya karena itu memang media. Kalau media dia harus mencari berita-berita yang sedang tren. Karena ini masalahnya masalah rating. Tetapi karena ini merupakan sebuah konflik dan kemudian dibawa oleh media, TV, podcast yang hanya memperuncing masalahnya, tidak menyelesaikan masalah, hanya memperuncing masalahnya. Kemudian fokusnya bukan kepada intisari dari konfliknya apa, tetapi kemudian masalah-masalah pribadi. Yang dibuka itu adalah masalah-masalah pribadi. Nah, ini adalah sudah keluar jauh dari hal tersebut. Itu saya sangat menyayangkan. Nah, kenapa saya di Facebook saya menulis tentang tema ini, tentang perseteruan antara Pesulap Merah dan Gus Samsudin. Di YouTube saya juga kemarin juga bikin konten tentang ini di YouTube saya ya. Kenapa? Karena apa yang saya lihat atau apa yang saya tulis, karena saya seorang penulis profesional, apa yang saya tulis, apa yang saya lihat, itu adalah dari tema humaniora. Tulisannya itu humaniora. Humaniora itu adalah studi keilmuan tentang manusia. Berkaitan tentang latar belakang budaya, filsafatnya, kemudian latar belakang pendidikan, motif yang dilakukan oleh manusia melakukan tindakan ini, tindakan itu, dan segala macam. Itu termasuk di dalam studi humaniora atau ilmu tentang kemanusiaan. Jadi membahas tentang hal-hal yang bersifat yang berhubungan ya, yang berhubungan dengan sisi-sisi manusia. Sekali lagi bisa tentang budaya, bisa tentang agamanya, sebenarnya sejarah hidupnya, latar belakang geografis di mana dia tempat tinggal dan macam-macam. Nah, ini menarik bagi saya karena kasus ini merupakan kasus yang sekarang sudah bergulir sangat masif sekali dan bias, menurut saya menjadi bias. Kemarin ada yang meminta saya untuk bicara tentang kasus oknum polisi Ferdy Sambo dan dugaan pembunuhan. Tetapi saya tidak masuk ke arah sana karena saya tidak menguasai tentang politik, saya tidak menguasai tentang hal-hal yang bersifat pembunuhan seperti itu. Jadi saya tidak mengomentari itu. Saya mengomentari tentang kasus Gus Samsudin dan Pesulap Merah ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Gus Samsudin? Saya akan mengambil sisi positifnya. Jadi lupakan tentang dugaan penipuan. Itu urusan polisi. Itu urusan yang menuduh dan yang tertuduh. Yang menuduh tentang penipuan silahkan buktikan bahwa itu adalah penipuan. Yang tertuduh menipu itu juga silahkan buktikan bahwa tidak terjadi penipuan. Itu beres kok. Gampang kok. Jadi kita lupakan itu. Kita lupakan siapa yang salah, siapa yang benar. Kita bisa belajar dari keduanya. Dan kali ini saya akan melihat kita bisa belajar dari seorang Gus Samsudin. Bagi saya, dia merupakan profil yang sukses. Dan sahabat-sahabat mungkin bisa melihat kesuksesan itu atau proses kesuksesan yang kemudian mungkin kita lihat bahwa oh ya, ternyata ada satu proses yang dilakukan oleh Gus Samsudin dan
tidak saya lakukan. Sekali lagi, kita tidak bicara tentang salah dan benar. Kita tidak bicara tentang masalah tipu menipu. Kita tidak bicara masalah apakah Gus Samsudin ini membawa hal-hal yang mengelabui, dan kita tidak bicara itu. Kita bicara tentang proses kehidupan dari seorang yang namanya Samsudin yang kemudian dipanggil Gus tadi. Dia adalah pedagang rongsok dari pengumpul barang-barang bekas. Oh, dia sudah mengakui sendiri kok di media-media yang dia hadiri. Pengumpul barang rongsok kemudian meningkat menjadi juragannya dari barang rongsok, dan akhirnya punya tanah yang sangat luas yang didirikan padepokan dan menampung apa yang disebutnya sebagai santri. Ada 100 santri yang diberi makan, diberi pakaian, dan semuanya gratis. Nah, bagi saya ini merupakan sebuah peningkatan di dalam kehidupan. Bahkan kemudian kalau kita lihat di YouTube-nya, itu pemirsanya itu lebih banyak. Dan jumlahnya banyak ya. Menjadi ratusan ribu. Bukan 1.000 lagi, bukan 1K lagi ya. Bisa 21.000, 23.000 setiap kali channel diupload. Nah, ini kita bisa belajar tentang beberapa hal. Yang pertama adalah disiplin. Seorang Samsudin ini, mau tidak mau, kita harus melihat dan mengakui bahwa dia disiplin. Disiplin membuat channel YouTube. Disiplin untuk menghadiri atau mengadakan acara-acara seperti ruqyah, kemudian acara-acara di padepokan dengan santri-santri. Dia disiplin. Disiplin. Ini kunci pertama, disiplin. Kemudian konsisten. Konsisten, nah kalau di dalam bahasa agama Islam, konsisten ini adalah istiqomah. Dia melakukan hal itu terus-menerus. Nah, bahkan sekarang pun ketika konfliknya semakin besar, tuduhannya juga semakin besar, ya dia diem saja. Artinya diem saja, channelnya tetap aja diproduksi. Konsisten loh. Tidak takut, tidak. Ini terlepas ya, sekali lagi terlepas dari benar dan salah. Tapi konsisten. Konsisten tetap memproduksi channel. Konsisten tetap memproduksi video. Loh, ini bagus banget kan? Disiplin, konsisten. Kemudian personal branding. Nah, seorang Samsudin ini bisa memunculkan personal branding yang tepat. Personal branding dengan rambut yang panjang, kemudian memakai topi, tangannya banyak sekali ikatan-ikatan dari batu atau dari akar gitu ya. Itu adalah personal branding kan, dia membangun karakter sehingga orang lebih mudah mengenali dirinya. Itu personal branding. Kemudian marketing. Oh, dia menguasai pasar loh. Kalau seorang Samsudin ini tidak menguasai pasar, dia tidak tahu apa yang disenangi dan dibutuhkan oleh pemirsa YouTube-nya. Maka kemudian dia memproduksi channel-channel seperti membongkar dukun santet, penarikan benda pusaka, pembersihan rumah, karena peminatnya ada. Jadi dia menguasai pasar loh, dia tahu market di Indonesia. Nah, sahabat Bahtera, ini pelajaran bagus loh buat kita. Disiplin, konsisten, personal branding, dan mengetahui market. Jadi apapun usaha kita, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, hal-hal ini bisa kita lihat dari Gus Samsudin, Cak Samsudin, Pak Samsudin ini ya. Sekali lagi, konsisten sekali loh. Oh, videonya itu konsisten sekali. Disiplin, iya. Personal branding punya. Dan tahu market, tahu pasar di Indonesia itu suka apa, butuh apa. Nah, ini kan keren sekali loh. Keren sekali. Mari kita belajar dari hal-hal yang kita lihat itu hitam, ada titik putihnya. Kita belajar dari hal-hal yang putih, itu ada titik hitamnya. Tidak semua apa yang kita anggap salah, itu kemudian tidak ada kebenarannya. Tidak ada semua hal yang kita anggap benar, itu tidak ada titik salahnya. Di dalam kebenaran ada kesalahan, di dalam kesalahan ada kebenaran. Yang penting, kita bisa jernih melihat sehingga kita tidak ikut-ikutan untuk menjudgment sebelum kita tahu motif permasalahannya secara jernih. Nah, sementara ini saya mengajak sahabat-sahabat Bahtera untuk belajar dari apapun juga. Kali ini, mari kita belajar dari Gus Samsudin. Disiplin, konsisten, personal branding, dan marketing.
Ini keren sekali. Bila Anda melakukan usaha apapun dan tahu marketnya, tahu apa yang mereka butuhkan, mereka inginkan, dan Anda menyediakan itu, tentu mereka akan mendatangi Anda. Nah, sahabat Bahtera, yuk kita jangan terjebak dalam satu industri yang hanya memunculkan konflik sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi. Sekali lagi, yang kita angkat bukan konfliknya. Mereka-mereka yang mengangkat konflik, selalu konflik, kemudian urusan pribadi, kesalahan ini, kesalahan itu. Bagi saya, itu hanya mencari kesempatan di mana konflik bisa dijadikan ajang komoditas untuk menghasilkan uang. Mari kita tidak lakukan itu. Tidak melakukan itu, kita belajar dari apapun juga. Sekali lagi kita ingat, yuk, disiplin, konsisten, personal branding, dan marketing. Keren. Sahabat Bahtera, semoga menginspirasi. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Stay original and authentic.